Nah, sekarang kita lihat ya contoh. Bagaimana di bawah hukum Taurat tidak ada seorang pun yang diampuni. Saya udah pernah bilang kan? Tapi kita baca aja Bilangan 15 ayat 32. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati mereka seorang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Ini setelah Sinai ya. Ya, kemarin kita di bagian yang pertama bicara banyak dari Mesir sampai Sinai. Sekarang setelah Sinai, mereka di bawah hukum Taurat, Musa. Ya. Terus ditanya, ini gimana nih? Dibawa, ditangkap orang itu, mungkin dia lagi ngambil kayu api buat masak. Mungkin anaknya sakit buat masak, pokoknya bukan perbuatan tercela sebenarnya. Bukan perbuatan jahat. Ambil kayu kering di hutan, kumpulin, ditangkap dia karena ini hari Sabat. Bukankah kita sering dengar ya, Yesus mau ditangkap karena dia menyembuhkan di hari Sabat, karena dia melakukan hal-hal yang baik di hari Sabat. Makanya Tuhan bilang ini, aku Tuhan atas hari Sabat. Bukan dia melanggar hukum Taurat, tetapi dia lebih tinggi di atas hukum Taurat. Ya, dikatakan ayat 36, orang itu kemudian, sebelum 36, orang itu dimasukin kurungan dan Musa harus tanya sama Tuhan, mesti diapain nih? Ayat 36, lalu segenap umat mengiring dia keluar ke tempat perkemahan. Kemudian ia dilontari dengan batu sehingga ia mati. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Saudara, di bawah hukum Taurat, kematian, pelayanan kematian. Rasul Paulus ketika masih menjadi Saulus katakan, hukum yang mestinya menghidupkan aku malah membunuh aku. Inilah pelayanan kematian. Orang yang bersalah dihukum mati. Ya tapi kan Pak, kita udah beda. Ya jangan dicampur. Kabar baiknya, kita tidak lagi di bawah perjanjian lama itu. Kita di bawah perjanjian baru, di mana Tuhan tidak menilai kita berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan kebaikannya, kesetiaannya melalui karya sempurna Yesus Kristus di kayu salib. Jadi salib Yesus itu memang membuat membuat perubahan. Jangan sampai kita itu tidak mengerti bahwa titik baliknya adalah kayu salib. Perjanjian lama disalib, perjanjian baru. Dan karena karya salib, kita ada di dalam perjanjian baru. Katakan perjanjian baru. Perjanjian kasih karunia. Amin. Ya, jadi kalau kita masih berjuang, berusaha dibenarkan berdasarkan kepatuhan kita, kembali lagi kepada hukum Taurat, saudara, secara efektif, sama-sama katakan secara efektif, meniadakan apa yang Yesus lakukan bagi kita di kayu salib. Menolak, menepis, saya bilang. Karena kasihnya selalu tersedia. Tapi kalau mengharapkan kembali kepada hukum Taurat, harus mau nggak mau harus mengharapkan kepada kepatuhan atau kepada kesetiaan atau kepada kebenaran Anda sendiri. Padahal bagi saya, bagi saudara yang mendengar, yang hidup di bawah kasih karunia yang murni, salib memang membuat perubahan. Salib memang membuat perubahan. Dari apa, saudara? Dari Keluaran 34 ayat 7. Saudara lihat ya bagian B. Tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tuhan itu mengejar dosa di perjanjian lama. Bahkan sampai keturunan ketiga keempat. Tidak biarkan kesalahan bapak-bapak itu berhenti pada mereka. Itu perjanjian lama. Menjadi apa? Menjadi Ibrani 8 ayat 12. Saudara sudah dengar ya, sudah lihat lagi khotbah saya yang tentang klausa utama perjanjian baru. Apa itu klausa utama perjanjian baru? Saudara temukan di dalam YouTube Gereja Ciptaan Baru dengan judul klausa utama perjanjian baru. Ini dia isinya, Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku, kata Tuhan, akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
I remember no more. Ume, tidak kuingat lagi. Tadi diingat sampai keturunan ketiga, keempat, kutuk keturunan. Sekarang segala dosa dan kesalahan, dosa-dosa dan iniquities, sins and iniquities, I remember no more. Aku tidak akan pernah mungkin mengingat lagi. Karena strong itu bahasanya. Tidak mengingat lagi itu ume. No more, ume. Bahasa Yunaninya. Artinya apa? Tidak akan pernah mungkin.